A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Innal hamdalillah wa na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama-tama dan yang paling utama dari segala yang utama, marilah kita limpahkan rahmat atas karunia-Nya, yang mana pada kesempatan kali ini saya masih diberikan nikmat sehat, dan begitu juga teman-teman semua. Tak lupa pula salawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar kita, jantung hatinya Siti Khadijah, intan permata kota Madinah, yakni Nabiullah, nabinya Allah, dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja saya sebutkan tema kultum yang saya angkat pada kesempatan kali ini ialah ketika futur melanda. Apa itu futur? Futur ialah rasa malas, enggan, dan lamban dalam melakukan kebaikan, yang mana sebelumnya seseorang rajin dan bersemangat dalam melakukannya. Futur ialah penyakit yang sering menyerang para ahli ibadah, para da'i, dan terutama para penuntut ilmu, sehingga membuat seseorang tersebut menjadi lemah dan malas. Di antara sebab-sebab munculnya penyakit futur ini, yakni yang pertama ialah lemahnya keikhlasan, yang kedua lemahnya ilmu syar'i, yang ketiga kecintaan yang besar kepada duniawi sementara meninggalkan yang bersifat akhirat, yang keempat fitnah berupa cobaan istri dan anak, ini bagi yang sudah menikah. Yang kelima, hidup di tengah masyarakat yang rusak. Yang keenam, berteman dengan orang-orang yang memiliki keinginan yang lemah dalam meraih kebaikan. Yang ketujuh, melakukan dosa serta memakan makanan yang haram. Yang kedelapan, tidak mempunyai tujuan yang jelas, baik dalam menuntut ilmu maupun beribadah atau berdakwah. Yang ke-10, menyendiri dan tidak mau bergabung dengan saudara seiman lainnya. Yang terakhir ialah lemahnya pendidikan tarbiyah dan imaniyah. Allah telah menakdirkan adanya penyakit futur ini, dan begitu pula Allah telah menakdirkan adanya obatnya dari penyakit futur ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, banyak penuntut ilmu agama yang lemah tekadnya dan futur dalam menuntut ilmu. Sarana apa saja yang dapat membangkitkan tekad dan semangat dalam menuntut ilmu? Lalu kemudian beliau menjawab, du'aful himmah, tekad yang lemah dalam menuntut ilmu agama adalah salah satu musibah yang besar. Untuk mengatasinya ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yakni yang pertama, mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla dalam menuntut ilmu. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 69 dijelaskan, dan siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni para nabi-nabi dan para siddiqin, orang-orang yang mati syahid. Dan yang kedua, yakni selalu bersama dengan teman-teman yang bersemangat dalam menuntut ilmu. Karena pengaruh dari seorang teman dan kondisi lingkungan dalam jalan ibadah kita memiliki dampak yang begitu besar. Selanjutnya yakni bersabar.
yaitu ketika jiwa mengajak untuk berpaling dari ilmu, maka hal yang sangat dan harus kita lakukan yakni ialah bersabar. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan siang hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dan kehidupan dunia ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Dari ayat di atas, maka sangat dianjurkan bahwa kita bersabarlah. Jika seseorang mampu bersabar lalu senantiasa kembali untuk menuntut ilmu, maka lama-kelamaan menuntut ilmu akan menjadi kebiasaan baginya, sehingga suatu hari ketika ia tidak menuntut ilmu, maka ia akan merasa begitu sangat sedih. Adapun ketika jiwa menginginkan rasa bebas sebentar dari menuntut ilmu, maka jangan biarkan, karena jiwa itu mengajak kepada keburukan, dan setan itu senantiasa menghasut orang untuk malas dan tidak ta'lim atau menuntut ilmu. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya, sedikit kultum dari saya. Semoga yang sedikit itulah bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi diri saya sendiri dan bagi semua yang mendengarkan. Karena yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.